dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya. Halaman 82. Orang yang kikir, hakikat orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku kemudian dia tidak berselawat kepada aku. Kemudian yang keempat, halaman 85, sesudah mendengar azan. Sesudah mendengar azan. Dalilnya adalah an Abdullah bin Amr bin al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Kemudian berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu asy-syafa'ah halat lahu asy-syafa'ah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Ini kita Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqam Mahmud alladhi wa'adtah. Adapun tambahan sesudah itu, ya arhamar rahimin, innaka la tukhliful mi'ad dan lain-lain, tidak ada yang sah hadisnya, bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya. Maka selesai azan, selesai muadzin mengucapkan, ada muadzin, sunat kita mengikutinya. Kemudian selesai azan, sunat kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian ada beberapa faedah dalam halaman 87 saya terangkan beberapa faedah yang berkaitan dengan azan. Kemudian pada halaman 95, ketika masuk masjid dan ketika keluarnya. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di kitab ini. Sunat mengucapkan salam, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan keluar dari masjid. Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Atau didahulukan dengan bismillah, bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Masuk, keluar dengan bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di antaranya selawat sunat hukumnya. Kemudian yang keenam, setiap duduk di majelis seperti ini, ya, atau majelis-majelis yang umum, majelis dalam urusan keduniaan atau keagamaan. Di antara hadisnya adalah pada halaman 101, an Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah wa lam yusallu على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Disunatkan, sebagian ulama mengatakan wajib berzikir dan berselawat kepada Nabi. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak satu kaum pun yang duduk di satu majlis dan dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, melainkan hal tersebut merupakan kerugian atas mereka pada hari kiamat. Jika Allah mau, Allah azab mereka. Jika Allah mau, Allah ampunkan mereka. Lafaz yang terakhir itu yang dipergunakan oleh ulama untuk menentukan hukum
wajibnya berzikir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis. Kemudian yang ketujuh, pada waktu berdoa sunat. Sebelum berdoa, setelah memuji dan menyanjung Allah, meminta kepada Allah dengan perantara nama-namanya yang mulia, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedelapan, pada waktu malam Jumat dan hari Jumat. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di sini. Nah, itulah beberapa tempat. Kemudian pada halaman 113 kita pun diperintah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada nabi-nabi yang lain berdasarkan firman Allah, wassalamun alal mursalin, dan salam keselamatan dan sejahtera atas para rasul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa inna Allah ba'athahum kama ba'athani. Berselawatlah kepada para nabi Allah dan rasulnya, karena sesungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah telah mengutus. Seperti berkata Musa alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang bagian-bagian tempat-tempat di mana disunatkan dan sebagiannya wajib kita berselawat kepada Nabi sepanjang yang saya ketahui. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya tidak membawakan secara rinciannya, tapi saya terangkan kaidahnya. Perhatikan pada halaman 117. Di antara bid'ah selawat tersebut ialah setiap selawat yang datang dari hadis-hadis yang dhaif, yang sangat dhaif atau dhaifun jiddan, atau hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, atau segala macam riwayat yang tidak ada asalnya sama sekali, la asla. Ini sebetulnya kaidah untuk seluruh permasalahan. Apabila datang dari hadis yang dhaif, apalagi sangat dhaif, apalagi yang palsu, yang tidak ada asal usulnya, maka ini masuk ke dalam bid'ah. Yang kedua, halaman 118. Atau setiap sifat selawat yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya, umumnya dibuat oleh ahli bid'ah, yang kemudian mereka tetapkan dengan nama selawat ini dan itu. Kan banyak, ada selawat badriyah, ada selawat nariyah, ada macam-macam selawat. Selawat yang seperti jumlahnya banyak sekali sampai ratusan. Salah satu contohnya selawat buatan ahli bid'ah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqud, dan seterusnya. Ya. Ini selawat bid'ah yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang syirik. Yang ketiga, atau menentukan bilangan dan waktu atau tempat tertentu yang mana syarak, yakni agama kita Islam tidak pernah menetapkannya. Ini kalau yang dibaca selawat yang sunnah. Bagaimana kalau yang dibaca itu selawat yang bid'ah? Yang keempat, atau memberikan ziyadah tambahan atas selawat yang sahih. Contohnya tambahan Sayyidina dalam selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ala Sayyidina Ibrahim. Inilah yang ada di dalam sebagian apa yang ada di dalam kitab ini, kitab kecil ini, tapi saya kira telah mewakili dan mencukupi bagi orang yang mau kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan selanjutnya kita akan bersoal jawab untuk melengkapi mana yang belum kita bahas dan mana yang kurang.